Kalau dari aku selama 5 tahun ini sih awalnya oke, gampang banget ya. Tapi kadang kita suka dapat kerjaan dari klien tuh, mereka kayak kasih brief apa, ada yang harus kita sebutkan, harus dihafalkan kayak gitu kan. Terus dari aku sih gampang, cuma kadang kan namanya manusia ada titik jenuhnya juga gitu. Gampang enggak sih, sama aja ya kayak pekerjaan biasanya, cuman bedanya kalau kerja kantoran ya ada waktunya, kalau sebagai influencer atau selebgram kayak gitu masuk lagi kayak freelance gitu Kak, jadi kayak jamnya fleksibel gitu, kayak sekarang lah WFH gitu ya kan, gitulah gitu. Kalau cita-cita sih sebenarnya harusnya lebih tinggi ya, entrepreneur lah apa gitu kan, cuman bersihnya kenceng banget tetangga. Cuman yang namanya orang apa yang dia lihat dia pengen banget ya gimana, nggak bisa kita paksakan untuk lo tuh punya cita-cita, kamu tuh punya cita-cita yang bagus lah apa gitu kan, nggak bisa begitu ya. Paling kayak misalkan kalau ada yang nanya gue pengen jadi influencer harus gimana gitu, mungkin itu yang akan aku bantu kalau misalkan ada yang nanya gitu. Tergantung ke kitanya lagi sih, kayak pinter nggak memanage spotlightnya gitu. Kalau ya kayak tadi kurang aktif, kurang apa, terus nggak ada ciri khasnya gitu, orang juga kan kayak bosan gitu. Menjanjikan sih bisa aja, yang penting pintar nabung, karena ya itu kembali lagi ke tadi kayak sama seperti kerja freelance gitu Kak, uangnya nggak pasti, kadang ada, kadang rame banget, kadang kalau lagi sepi ya sepi gitu. Pastikan ciri khas gitu, terus yang rajin posting, terus kalau misalkan kayak ada, kalau bisa, kalau buat aku ya, karena ini yang sensitif gitu, kalau ada isu-isu agama gak usah ikut campur gitu. Boleh berpendapat tapi jangan terlalu radikal, karena kan yang melihat kita tuh kan kadang dari beberapa sisi gitu loh, isu agama, isu politik gitu. Kalau aku jarang gitu ngomongin yang kayak gitu-gitu, karena ya gitu, balik lagi kita kan di Indonesia agama aja ada 5 ya kan, tertera di identitas gitu ada 5, terus politik kubunya banyak banget gitu. Support boleh gitu, tapi jangan terlalu keras aja gitu. Kalau ya keras juga boleh sih, gimana balik lagi ke pribadi masing-masing, cuman aku mah di sini kalau aku maunya kayak membuat aku tuh kemana aja masuk gitu, ke sisi mana aja mereka kayak udahlah, jadi sebisa mungkin menjadi unproblematic gitu lah ya. Kalau aku ya jadi diri sendiri kalau aku. Terus misalkan ada yang baru memulai ya lakukan apa yang kamu suka, tapi hati-hati gitu, karena akan ada masanya dimana kayak apa yang kamu suka pun bikin kamu males gitu. Kayak aku pernah ngobrol sama YouTuber, dia tuh kerjanya kayak review makanan dan sini dan situ, sama make up kayak gitu, ada 2 orang gitu. Mereka sampai bilang ini hobi gue, tapi pas gue ada di titik enak gitu, sampai gue lihat kamera aja di depan mata marah-marah gitu, males gitu. Terus sebelum filming sampai nangis dulu gitu, akan nemu enaknya juga gitu. Tapi ya nanti juga kerasa lah, tapi hati-hati aja gitu. Si enaknya aku ini kan kayak pergi foto dandan pagi-pagi lah gitu segala macem, aku ingetin gini kayak gue pengen nyokap, bokap, adik-adik yang kayaknya masih butuh aku deh gitu untuk aku kerja, dan aku hidup teh butuh uang gitu untuk makan setiap hari, walaupun kayak orang-orang suka bilang uang tuh bukan segalanya lah, tetap aja segala-galanya kayak butuh uang gitu. Ya udah, jadi kayak ayolah gitu. 100 kayaknya lebih ya, ratusan lah nyampe, cuma aku nggak nyatet gitu. Aku ke depannya, aku sih itu tadi yang aku bilang, oke, kita dapat uang dari Instagram, tapi aku mau kembangin lagi. Kayak tadi pertama tuh, sekarang kan aku lagi rilis clothing line sama sepupu aku, itu bareng sama sepupu aku. Jadi kayak jangan terlalu mengandalkan dari Instagram lah gitu kalau aku. Tapi enggak lah, kalau menurut aku kayak aku bikin YouTube aja males gitu loh.
video-video gitu ngobrol-ngobrol juga sebenarnya kayak aku kalau bikin instastory ini itu aku males sebetulnya. Kalau untuk video gitu aku maunya kayak udah aja diem gitu, kita kayak patung. Kalau di Instagram aja sebenarnya aku udah pusing gitu ya, kita harus jaga ini jaga itu gitu, apalagi kalau kayak jadi artis itu ribet gitu sih. Yang paling asik tuh waktu itu aku kerja sama Kemenpar, jadi kita ke Pulau Seribu gitu, nginep 3 hari 4 malam, tapi kerja tapi liburan gitu. Itu sih yang paling asik. Kalau yang paling nggak asiknya tuh pas live Shopee. Kak Teddy ini kayaknya nonton atau nggak. Jadi waktu itu aku tuh orangnya eksperimental banget ya, kayak ini itu tuh aku pengen nyoba gitu. Dan aku merasanya kayak di Shopee yang nonton aku udah banyak dan banyak yang rutin juga nontonnya. Kayak ya udah deh, lo semua teman gue mau nyobain pakai eyeliner nih, kalau aneh ya bilang, kalau bagus syukur gitu. Nah pas aku pakai eyeliner tuh kayak aku tahu itu kacau gitu loh, aku sadar eyelinernya kacau, beda sebelah, aneh lah gitu. Pas lagi live tuh aku sampai nangis itu karena ada yang komennya aneh-aneh gitu kan. Tapi itu sebenarnya nangisnya bukan karena di komentar itu, jadi kayak lagi banyak pikiran aja juga, udah lagi kesel gitu kan, pusing, terus di komentar kayak gitu kayak gitu, emosinya kayak langsung gitu. Udah dari situ udah nangis, udah dikit udah aja aku diem, ngobrol lagi biasa gitu. Enggak sih, kalau menurut aku yang penting punya itu tadi, aku ada apanya, image-nya kayak apa ya, ciri khasnya mereka punya. Kalau misalkan ya enggak semua yang cantik yang ganteng yang bisa jadi influencer, banyak juga yang desainer yang gambar mereka bisa jadi influencer juga.